Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliusalam dari Penjas 2A angkatan 2019 dengan NPM 1921911181. Jadi di sini saya akan menerangkan materi mengenai hakikat belajar gerak. Pada dasarnya, belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Smith menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Adapun menurut para ahli yang lainnya, yaitu yang pertama ada Osedin pada tahun 1984, menjelaskan bahwa motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang kedua ada dari Rahan Toknam. Rahan Toknam menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Dari gambaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerakan yang terampil dan benar. Yang kedua ada konsep belajar gerak. Menurut Charlie A. Coker, Motor Learning and Control for Practitioners, belajar gerak adalah proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak. Studi terkait belajar gerak, yakni motor kontrol, yang melibatkan sistem saraf, fisik, dan aspek tingkah laku tentang pergerakan manusia. Kedua ilmu yang terkait, yakni motor learning dan motor control, perlu dikembangkan dan saling melengkapi tentang pemahaman konsep keterampilan motorik. Dari pemahaman tersebut dapat menyediakan bagaimana praktisi pergerakan manusia dengan fundamental. Pengetahuan tidak hanya menjelaskan dengan teori tentang perilaku gerak manusia, namun di dalam pemahaman tersebut menyediakan pembelajaran yang efektif dalam perancangan praktek yang optimal dan bagaimana pula tahap rehabilitasi dan pengalaman dalam pelatihan tersebut. Yang kedua ada dari Anne Sumway, Cook, dan Marjorie H. Wollacott, Motor Control Theory and Practical Application. Menurutnya, belajar gerak adalah proses memperoleh pengetahuan. Satuan proses dihubungkan dengan praktek atau pengalaman yang mendorong ke arah perubahan yang secara relatif permanen dalam kemampuan untuk menghasilkan gerak yang terampil. Definisi ini mencerminkan 4 konsep, yakni yang pertama, pelajaran adalah suatu proses dari memperoleh kemampuan untuk suatu gerak yang terampil. Yang kedua, pelajaran diperoleh dari suatu pengalaman atau praktek. Yang ketiga, pelajaran tidak bisa diukur secara langsung, sebagai gantinya inti dari perilaku. Yang keempat, hasil belajar secara relatif, perubahan permanen dalam perilaku. Perubahan tidak terhadap pemikiran belajar. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan tentang konsep
belajar motorik atau motorik learning, yakni bahwa gerak yang timbul akibat adanya respon dan stimulus, artinya manusia akan bergerak karena menginginkan sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan. Melakukan gerak yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, dalam melakukan gerak memerlukan koordinasi gerak yang benar. Aspek-aspek yang dilibatkan dalam koordinasi seluruh anggota tubuh sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Konsep belajar pada umumnya dan belajar gerak sebagai belajar perilaku motorik pada khususnya telah dirumuskan dalam berbagai definisi para ahli. Dalam proses pembelajaran, anak melakukan berbagai tugas-tugas gerak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dalam proses perkembangan, pendidikan jasmani memiliki muatan belajar gerak yang diarahkan pada pencapaian tujuan fisik dan perkembangan motorik. Belajar gerak secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistemis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Dalam proses pembelajaran, materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan. Yang ketiga ada ranah gerak. Ranah gerak ada 3 yang berkaitan dengan perkembangan manusia, yaitu afektif, kognitif, dan motorik. Meskipun ranah-ranah perkembangan tersebut biasanya dipelajari sebagai unit-unit individu, kita harus mengingat bahwa dominan-dominan tersebut secara konstan berinteraksi satu sama lain. Segala sesuatu yang kita lakukan pada dominan atau ranah motorik dipengaruhi oleh emosi kita, interaksi sosial, dan perkembangan kognitif. Istilah psikomotor atau gerak-gerak sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada dominan mengenal perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, gerak atau motor ruang lingkup lebih luas daripada psikomotor. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dibagi 3 kategori, yaitu yang pertama ada kemampuan lokomotor. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain untuk mengangkat tubuh ke atas, seperti lompat dan loncat. Kemudian gerak lainnya adalah berjalan, berlari, melompat, skipping, meluncur, dan lari, seperti kuda berlari. Yang kedua ada kemampuan non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada gerak ruang yang memadai. Kemampuan lokomotor terdiri dari menekuk, meregang, mendorong, menarik, mengangkat, dan menurunkan, melipat, memutar, melingkar, serta melambungkan. Yang ketiga ada kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian dari tubuh kita juga dapat digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.